Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatia Nada Sabila. Perkenalkan, nama saya Eka Rahmadani. Di sini kami akan mempresentasikan paper geografi kami yang berjudul vulkanisme. Abstrak. Vulkanisme adalah mengacu pada proses magma atau dari astenosfer naik ke permukaan bumi karena suhu magma yang tinggi dan kandungan gas yang cukup banyak. Di dalamnya, aktivitas vulkanisme berkaitan dengan keberadaan magma di dalamnya. Di dalam bumi, suhu yang sangat panas membuat magma bergejolak hingga mampu meretakkan, menggeser, dan menyusup ke lapisan bumi di atasnya. Gejala vulkanisme terjadi karena penyusupan magma. Salah satu akibat vulkanisme adalah gunung api yang mempunyai bentuk kerucut. Pada sisi lerengnya terdapat jurang-jurang yang merupakan jalan air atau lava menuju lembah. Pendahuluan. 1. Latar belakang. Vulkanisme adalah mengacu pada proses magma atau dari astronosfer naik ke permukaan bumi karena suhu magma yang tinggi dan kandungan gas yang cukup banyak di dalamnya. Aktivitas vulkanisme berkaitan dengan keberadaan magma di dalam bumi. Suhu yang sangat panas membuat magma bergejolak hingga mampu meretakkan, menggeser, dan menyusup ke lapisan bumi di atasnya. Gejala vulkanisme terjadi karena penyusupan magma. Salah satu akibat vulkanisme adalah gunung api yang mempunyai bentuk kerucut. Pada sisi lerengnya terdapat jurang-jurang yang merupakan jalan air atau lava menuju lembah. 3 rumusan masalah. 1. Apa yang dimaksud dengan vulkanisme? 2. Apa pengertian intrusi dan ekstrusi magma? Yang ketiga, bagaimana struktur gunung api? Yang keempat, apa saja jenis-jenis gunung api? Yang kelima, bagaimana gejala dan dampak dari letusan gunung api? Pembahasan vulkanisme, intrusi, eksklusi, tipe-tipe letusan gunung api berdasarkan aktivitas, ciri gunung api yang akan meletus, gejala pasca vulkanisme, dampak vulkanisme. A. Vulkanisme ialah mengacu pada proses magma atau dari astronosfer naik ke permukaan bumi karena suhu magma yang tinggi dan kandungan gas yang cukup banyak di dalamnya. Magma dibagi menjadi intrusi magma dan ekstrusi magma. Aktivitas vulkanisme berkaitan dengan keberadaan magma di dalam bumi. Gejala vulkanisme terjadi karena penyusupan magma. Aktivitas magma tersebut mampu mengukir wajah muka bumi menjadi berbagai bentuk, sekaligus mempengaruhi kehidupan manusia. Salah satu akibat vulkanisme adalah gunung api yang mempunyai bentuk kerucut. Pada sisi lerengnya terdapat jurang-jurang yang merupakan jalan air atau lava menuju lembah. Seperti gambar ini. 1. Intrusi magma. Intrusi magma adalah proses perobosan magma melalui retakan dan celah pada lapisan batuan istosfer yang tidak sampai ke permukaan bumi. Yang kedua, ekstrusi magma atau erupsi. Ekstrusi magma adalah pergerakan magma dari perut bumi ke permukaan bumi. Biasanya, ekstrusi magma dapat dilihat pada letusan gunung api atau erupsi. Magma yang mencapai permukaan bumi disebut lava. Lava yang berada di permukaan bumi akan tercampur dengan efleta atau bahan pirolaktis menjadi lahar. Terdapat 2 jenis lahar, yaitu lahar panas dan lahar dingin. Berdasarkan sifat dan kekuatannya, ekstrusi gunung api dibedakan menjadi 2, yaitu sebagai berikut. A. Erupsi eksplosi, yaitu erupsi berupa ledakan yang mengeluarkan benda-benda padat seperti bom, lapilli, kerikil, dan debu vulkanisme. Erupsi eksplosi terjadi karena dapur magma dan dalam dan gasnya bersifat asam.
Yang B, erupsi Esupi adalah erupsi berupa lelehan lava yang keluar melalui rahang-rahang gunung api. Adapun jenis-jenis erupsi berdasarkan lubang kepundan adalah sebagai berikut. A. Erupsi linier, keluarnya lava melalui celah-celah atau rahang-rahang batuan. Yang B. Erupsi areal, ledakan yang terjadi karena letak magma dekat dengan permukaan bumi. Yang C. Erupsi sentral, keluarnya magma melalui lubang berbentuk gunung di permukaan bumi. 4. Tipe-tipe gunung letusan. Terdapat 7 tipe letusan gunung api, yaitu sebagai berikut. A. Tipe Saint-Vincent. Skala letusnya relatif sedang, tetapi intensitasnya cukup tinggi. Lava yang keluar dari dapur magma cukup dangkal, bersifat kental. Tipe ini menghasilkan bentuk gunung api stratovulkan. B. Tipe Merapi, mengeluarkan lava kental sehingga menyumbat mulut kawah, mengakibatkan tekanan di dalamnya makin kuat untuk memecahkan sumbatan lava yang akan keluar. Letusan ini menghasilkan awan panas yang disebut wedus gembel. Tipe letusan ini terjadi pada Gunung Merapi di Jawa Tengah. C. Tipe Hawaii. Skala letusannya relatif kecil, tetapi intensitasnya cukup tinggi. Lava yang keluar dari kawah bersifat cair. Tipe ini menghasilkan bentuk gunung api perisai. D. Tipe Stromboli. Letusan terjadi pada interval waktu yang hampir sama. Tekanan gas cukup kecil, tetapi terus-menerus dan mengeluarkan aflata, seta, material padat, gas, dan batu. Letusan ini terjadi pada Gunung Raung di Jawa Timur. E. Tipe Vulcano, mengeluarkan material padat dan cair, seperti bom, lapilli, dan lava. Tipe ini adalah letusan gunung api pada umumnya, memiliki dapur magma yang dangkal, dalam, dan tekanan yang sangat tinggi. Tipe ini terdapat pada letusan Gunung Semeru di Jawa Timur. F. Tipe Pele, terjadi karena penyumbatan di puncak gunung api yang berbentuk seperti jarum pada bagian bawah, menyebabkan tekanan di dalamnya bertambah besar. Saat penyumbatan semakin tebal dan kawah tidak kuat menahan sumbatan, terjadilah letusan. G. Tipe Peret atau Plinia, mengeluarkan material yang dapat menghancurkan puncak gunung sehingga menutupkan dinding kawah dan berbentuk kaldera. Ciri letusan Peret adalah gas yang sangat tinggi hingga 80 km dan di ujung gunung terlihat awan menggumpal. Contohnya letusan Gunung Krakatau pada tahun 1883. 3. Gunung api berdasarkan aktivitasnya. Gunung api adalah bagian permukaan bumi yang berbentuk kerucut dan terdiri atas satu puncak tertinggi yang dibatasi oleh lereng, yang memiliki suatu sistem saluran fluida panas yang memanjang dari kedalaman di bawah permukaan bumi. Gunung api hanya terdapat pada tempat-tempat tertentu, yaitu pada jalur punggung tengah samudra, jalur pertemuan dua buah lempeng gerak bumi, dan pada titik-titik panas di muka bumi terdapat keluarnya magma, baik di benua maupun samudra. Berdasarkan aktivitasnya, gunung api terbagi atas 1. Gunung api aktif, yaitu gunung api yang masih bekerja dan mengeluarkan asap atau gempa dan letusan. 2. Gunung api terhenti, yaitu gunung api yang tidak memiliki kegiatan erupsi sejak tahun 1600. Ketiga, gunung api istirahat, yaitu gunung api yang meletus waktu-waktu kemudian beristirahat. Contohnya Gunung Ciremai dan Gunung Kelut. 4. Berdasarkan bentuk dan proses terjadinya gunung api terbagi atas 1. Gunung api Maar. Gunung api ini berbentuk seperti danau kawah. Proses terjadinya berasal dari letusan besar yang kemudian membentuk lubang besar di puncaknya.
Material yang dikeluarkan oleh gunung api Maar adalah benda padat dan eflata, misalnya adalah gunung Longgongan. 2. Gunung api kerucut atau strato. Gunung api kerucut adalah jenis gunung api yang paling sering dijumpai. Bentuk gunung api ini memang seperti kerucut dan punya lapisan lava serta abu yang berlapis-lapis. Gunung api strato terbentuk karena letusan serta lelehan batuan panas serta cair. Lelehan yang kerap terjadi inilah yang menyebabkan lereng berlapis dan disebut strato. Sebagian besar gunung api di Indonesia juga termasuk dalam gunung api kerucut, misalnya Gunung Merapi. 3. Gunung api Perasaid atau Tameng. Gunung api Perasaid berbentuk karena lelehan yang keluar dari tekanan rendah, sehingga nyaris tidak ada letusan serta terbentuk lereng sangat landai yang kemiringannya 1-10 derajat. 5. Ciri gunung yang akan meletus. Ciri-ciri gunung berapi akan meletus. 1. Suhu di sekitar gunung naik. 2. Mata air menjadi kering. 3. Sering mengeluarkan suara gemuruh dan disertai getaran atau gempa. 4. Tumbuhan di sekitar gunung layu. 5. Binatang di sekitar gunung bermigrasi kelihatan gelisah. 6. Pasca vulkanik. Di sekitar gunung api yang sudah aktif atau sedang beristirahat banyak ditemui gejala-gejala alam yang disebut gejala-gejala vulkanis. Eksalasi ialah keluarnya sumber-sumber gas yang terdiri atas sumber gas belerang, disebut solvatar. Sumber gas asam arang atau CO2 disebut MOVET. Kemudian sumber uap air atau H2O disebut fumarol. Mata air magdani yaitu sumber air panas yang berisi mineral-mineral tertentu seperti belerang atau sulfur. Surtidor yaitu sumber air panas yang memancar serta periodik karena adanya tekanan gas magma yang mendorong atmosfer di atasnya. Contohnya, termal yang terdapat di Taman Nasional Yellowstone, Amerika Serikat. 7. Dampak vulkanis. Dampak positif vulkanisme. Aktivitas ke gunung apian menimbulkan banyak dampak. Ada beberapa dampak dari aktivitas vulkanisme ini yang bersifat positif. Adapun dampak yang bersifat positif antara lain sebagai berikut. 1. Menambah kesuburan tanah. 2. Menambah jumlah material bangunan yang ada di permukaan bumi. Yang ketiga, sebagai pembangkit listrik. Yang keempat, menyediakan sumber air mineral. Yang kelima, sebagai sumber air panas yang mengandung belerang. Yang keenam, menambah keindahan. Dan itulah dampak positif. Dampak positif dari vulkanisme bisa dirasakan tidak hanya oleh orang-orang yang berada di dekat gunung saja, namun juga yang tidak berada di dekat gunung. Dampak negatif vulkanisme. Dampak negatif vulkanisme dari adanya peristiwa vulkanisme antara lain sebagai berikut. 1. Menimbulkan kerusakan alam. 2. Menimbulkan gempa. 3. Menimbulkan awan panas dan material lainnya sehingga menyebabkan kematian. Yang kelima, menimbulkan kerusakan bangunan. Dan demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan mengenai dampak positif dan negatif dari aktivitas vulkanisme atau ke gunung apian. Yang ketiga, penutup. Kesimpulannya, cukup sekian yang dapat kita sampaikan dari adanya vulkanisme, tipe-tipe ciri gunung vulkanisme, dan dampak positif dari vulkanisme dan juga pengaruh negatif dari vulkanisme. Dan yang terakhir, daftar pustaka. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.